Halo semua, selamat datang di Hanver Movie Channel. Kali ini kita akan mengulas sebuah film tentang seorang agen rahasia yang berjuang menghentikan ancaman berbahaya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak review filmnya sekarang juga. Film diawali dengan menunjukkan sebuah resort ski mewah di Italia. Di sana berkumpul sekelompok agen MI6 yang terdiri dari Yen, Parker, Bailey, dan Stone. Mereka sedang dalam misi untuk menangkap seorang teroris bernama Malveny. Stone dan Bailey bertugas dari dalam mobil, sedangkan Parker dan Yang di dalam resort. Stone, yang seorang ahli komputer, mencoba masuk ke sistem, namun koneksinya terputus. Agar bisa tersambung lagi, dia butuh mengaksesnya lewat jaringan kepala keamanan di sana. Stone pun mengajukan diri untuk masuk dan mendekati kepala keamanan meskipun dia bukanlah agen lapangan. Di dalam, Stone bermain blackjack agar terlihat membaur. Parker dan Yang mengamatinya dari jauh. Kepala keamanan mendekati Stone dan mengajarinya cara bermain. Ketika selesai, Stone sudah berhasil masuk kembali ke jaringan. Bailey lalu memberitahu Yang dan Parker di mana Malveny berada dan mereka segera ke sana. Di bagian bawah resort, ternyata ada taruhan menebak siapa pemenang antara militer melawan teroris yang disiarkan langsung. Yang lalu mengambil obat bius dan berjalan ke arah Malveny. Malveny berhasil kabur, namun Parker mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Tiba-tiba, jalur komunikasi mereka bocor dan ada suara orang lain yang berbicara. Stone melihat ke bar. Ada seorang wanita di sana yang tiba-tiba menghilang. Siapa wanita itu sebenarnya? Akan kita ketahui nanti. Parker memaksa Malveny masuk ke gondola dan mereka turun menggunakannya. Bailey bergegas menjemput Yang dan Stone, tapi Stone terjatuh dan kakinya terkilir. Dia menyuruh mereka untuk pergi dan dia akan menyusul. Setelah mereka pergi, Stone ternyata berbohong dan berdiri kembali. Dia lalu memasang alat komunikasi yang lain. Dia terhubung dengan seseorang bernama Jack. Stone ternyata anggota organisasi rahasia bernama Di Carter yang ditugaskan untuk menyamar dan membantu misi MI6 kali ini. Jack yang memiliki teknologi canggih, mencarikan jalan alternatif untuk Stone turun. Stone lalu mendapatkan ide untuk memotong tali parasutnya dan meluncur ke bawah. Di ujung, Stone pun terjatuh. Untung ada orang yang melintas dan mendatanginya. Tapi Stone malah mencuri jet ski-nya dan pergi. Di dalam gondola, Parker dan Malveny terlibat perkelahian hebat. Di bawah sudah ada sniper Malveny yang bersiap menembak Parker. Ketika dia akan menembak, I got the lights. Behind you! Two more on your right. Great. Now hide the bodies and get out. Okay. Parker keluar dari gondola, disusul Yang dan Bailey yang tiba. Mereka lalu membawa Malveny, tapi tiba-tiba mulutnya berbusa.
Dia telah bunuh diri dengan memakan sianida. Keesokannya, Stone dan anggota tim yang lain bertemu atasan mereka. Mereka dimarahi karena sudah gagal dan membuat Malveni mati. Atasan mereka menyebut ada target baru, yakni seorang hacker yang sudah meretas enkripsi terkuat militer. Siangnya, Stone mendatangi markas rahasia di Charter. Di sana dia bertemu dengan anggota yang lain bernama Ivo. Sambil jalan, Ivo menjelaskan kepada Stone bahwa pagi itu saja di Charter sudah menangani beberapa ancaman teroris. Di Charter adalah sebuah organisasi rahasia berisi agen-agen terbaik yang tidak terikat dengan negara manapun dan bertujuan untuk menjaga perdamaian di dunia. Stone lalu sampai di tempat Jack. Tak lama, muncul seorang wanita bernama Nomad yang merupakan atasan Stone. Stone telah meminta bantuan Jack dan Nomad untuk melacak wanita yang dia lihat di resort ski sebelumnya. Jack menjelaskan bahwa wanita yang Stone lihat itu bernama Kea Dewan, seorang ahli komputer dari India. Mereka meyakini bahwa Kea yang telah memancing Malveni ke resort ski karena dia mengincar sebuah komputer canggih yang bisa meretas apapun, dimanapun, dan meyakini bahwa Malveni memiliki informasinya. Jack melanjutkan bahwa Kea sekarang ada di sebuah klub di Lisbon, Portugal. Nomad mengatakan bahwa mereka akan membocorkan lokasi Kea ke MI6 dan misi Stone berikutnya adalah ikut dengan mereka. Besok paginya, mereka sudah sampai di Lisbon. Sambil menunggu klubnya buka, mereka istirahat dulu di sebuah rumah sewaan. Mereka kemudian asik menari-nari dan lalu. Beberapa orang dengan senjata masuk ke dalam. Bailey menyeret Parker untuk berlindung sambil ditembaki. Yang juga menyerang salah satu penyusup dan merebut senapannya. Dia lalu melindungi Stone dan menyuruhnya untuk pergi. Stone berlari ke arah jendela. Jack sudah menyiapkan jalur evakuasi untuk Stone, namun dia berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali masuk menyelamatkan teman-temannya. Mereka lalu cepat-cepat kabur lewat belakang rumah. Mereka menuju ke mobil cadangan, namun Bailey terkena tembakan. Stone melumpuhkan penembak tadi dan segera ke mobil. Karena Bailey terluka, Stone mengambil alih untuk menyetir. The opposite, actually. Oh, this isn't good. I think you're ready for the field. Setelah berhasil kabur, mereka meninggalkan mobilnya di gang dan pergi dari sana. Yang lalu bertanya, siapa sebenarnya Stone? Stone pun mengaku bahwa dia adalah anggota di Charter dan mengatakan mereka juga memiliki misi yang sama dengan MI6 yang ingin menangkap Kea. Langsung saja. Stone sangat kaget melihat ini dan bertanya siapa Parker sebenarnya.
Parker mengatakan bahwa dia ingin mengetahui lebih jauh mengenai Stone dan The Charter. Parker lalu bercerita bahwa dia dan Kea mengetahui ada agen The Charter yang menyamar di MI6 dan dia mencoba mencari tahu. Tangan Stone kemudian gemetar karena ternyata pisau Parker sudah dilapisi racun yang membuatnya lumpuh sementara. Parker melanjutkan bahwa dia dan Kea mengetahui mengenai sumber kekuatan komputer di Carter yang super canggih bernama Gerhardt dan ingin merebutnya. Parker lalu menyuntikkan sesuatu ke lengan Stone. Oh, relax, Rachel. We need you to deliver our package first. Parker pun meninggalkan Stone begitu saja. Stone lalu terbangun, di mana sudah ada Nomad dan para medis. Dia telah dibawa ke markas The Charter. Kemudian terdengar alarm berbunyi, dan Jack mengatakan bahwa mereka telah diretas. Mereka kebingungan bagaimana bisa sistem mereka yang begitu aman bisa dijebol. Setelah Jack periksa, ada sinyal sumber virus yang berasal dari dalam gedung. Nomad pun menyadari bahwa itu ada di Stone. Di luar, Nomad bertanya kepada Jack apakah Gerhardt ikut diretas. Jack menunjukkan gambar lokasi Gerhardt yang ada di luar angkasa dan masih aman. Gerhardt tersimpan dalam sebuah kapsul bernama Locker. Nomad kemudian mengajak Stone untuk berbicara empat mata. Nomad memarahi Stone karena mengabaikan perintah mereka untuk pergi. Stone sangat menyesal karena dia tidak mengetahui ternyata Parker telah menyamar selama ini. Dia lalu bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Nomad dengan berat hati mengatakan bahwa Stone telah diberhentikan. Stone yang kesal pun pergi dari sana. Stone? It's for me. Wait. What do you want? Now you know I'm better. Better? You killed my friends. What? You didn't know, huh? Well, I told you this wasn't a game, Kea. I'm coming for you. Kea yang kaget mendengar bahwa Bailey dan yang dibunuh menanyakan hal ini kepada Parker. Parker menyuruhnya untuk fokus di bagian teknologi saja dan biarkan dia yang mengurus bagian strategi. Stone pergi ke rumah Bailey. Dia lalu menggunakan laptop milik Bailey. She hacked into the camera feed. And there she is. What's in the desert, Kea? West Africa. The Locker. Di markas The Charter, tiba-tiba muncul bunyi alarm dan menunjukkan gambar Locker yang tiba-tiba turun. Nomad tiba dan bertanya apakah mereka diretas lagi. Namun bukan. Ternyata tujuan dari mereka diretas sebelumnya adalah agar si peretas dapat menanamkan kodenya ke dalam sistem The Charter. Di lokasi Locker turun, sudah ada Parker dan Kea yang menunggu di helikopter. Mereka lalu turun ke atas Locker dan dengan flash disk peretas Kea, pintunya berhasil terbuka. Kembali di markas The Charter, Nomad memerintahkan Aifu memanggil semua agen terdekat untuk pergi ke lokasi Locker, namun tidak ada satupun agen di sana. Tiba-tiba Jack melihat ada sesuatu yang mendekat. Is that? It's Stone. Parker melihat Stone dari dalam dan segera mendatanginya. Stone yang mengetahui kode akses dapat membuka pintu dengan mudah. Stone lalu melihat Kea dan menyuruhnya untuk berhenti.
Namun tiba-tiba, selagi Stone dan Parker bertarung, Kea berhasil membuka pintu brankas dan mengambil Dehart. Dia lalu mengunci akses Dehart agar menjadi miliknya. Di markas di Charta, mereka pun harus menerima nasib bahwa sumber kekuatan mereka sudah tiada. Stone berhasil naik dan memotong parasutnya. Parker sebelum keluar, memasang sebuah bom di dalam loker. Dia dan Kea lalu memanjat tali yang tersambung dengan helikopter mereka. Stone berhasil keluar dari loker namun sayangnya gagal mengambil tali helikopter. Parker lalu menyalakan bomnya. Stone dan Kea pun berjalan di gurun tanpa arah tujuan. Di tengah jalan Stone bertanya apa alasan Kea melakukan ini semua. Dia menjawab dia ingin membalas dendam kepada seseorang yang sudah menyebabkan orang tuanya meninggal sebagai subjek uji klinis. Dia juga berkata akan menggunakan Dehart untuk menolong anak-anak lain yang seperti dirinya. Tak lama, muncul sebuah mobil yang di dalamnya ada seorang ibu-ibu. Dia menawarkan tumpangan kepada Stone dan Kea, dan mereka menerimanya. Ibu tersebut membawa mereka ke sebuah perkampungan. Stone terlihat curiga dengan tempat tersebut dan kemudian kembali ke perkampungan, anak buah Parker mendatangi ibu-ibu yang tadi. Ibu itu meminta bayarannya namun Stone terdampar di pinggiran pantai. Lalu muncul seorang wanita yang mendatanginya. Ternyata dia adalah salah satu agen di Carter yang dikirim oleh Nomad. Stone kini sudah berada di dalam pesawat. Lalu ada telepon masuk dari Nomad. Stone mengatakan dia telah memasang pelacak pada Kea dan kini dia bersama Parker sedang menuju ke Islandia. Nomad mengatakan bahwa seluruh anggota di Carter sedang mengungsi ke markas aman dan menyuruh Stone ke sana juga. Di markas aman, Jack berhasil mengetahui kemana Kea dan Parker akan pergi. Mereka sedang menuju ke lab komputer sebuah universitas yang memiliki banyak server sehingga mampu menjalankan Dehart. Di tempat lain, Stone sudah mendarat dan langsung mengendarai motornya. Di dalam lab komputer, Kea dan Parker memasang Dehart dan menjadi aktif. Kea lalu menunjukkan bukti-bukti tindak kejahatan orang yang telah membunuh orang tuanya menggunakan Dehart. Parker terkesan dan lalu menyuruh anak buahnya untuk mencari semua pemimpin di Carter yang berjumlah 4 orang. Mereka menemukan salah satu pemimpin yang sedang berada di lift dan akan pergi berlindung. Drop the lift. No! Don't! Anak buah Parker yang lain mengatakan dia berhasil menemukan pemimpin yang lain dan dia sedang berada di Islandia juga. Kea memprotes Parker karena ini sudah di luar perjanjian mereka yang seharusnya tidak ada pembunuhan.
Di tengah perdebatan mereka, anak buah Parker berhasil menemukan nomad di markas amannya. Parker menyuruh untuk menghabisinya juga. Di dalam rumah aman, tiba-tiba listrik mereka mati. Ini membuat kipas ventilasi mereka berhenti, sehingga tidak ada oksigen yang masuk. Sisa oksigen mereka hanya cukup bertahan untuk 1 jam. Di lab komputer, salah satu pemimpin di Carter sudah tiba dengan pasukannya dan langsung menyerbu masuk. Kea diam-diam memasang flash disk yang dapat melumpuhkan Dehart. Dia lalu pergi ke ruang server dan menelpon Stone. Dia mengatakan bahwa mereka berhasil menemukan pelacak yang Stone pasang dan lab komputer itu hanya sebuah jebakan. Stone bertanya kenapa dia harus mempercayai Kea dan Kea berkata bahwa semua yang Stone katakan benar dan dia menyesal. Kea juga membagikan lokasinya kepada Stone. Stone yang sudah sampai di lab komputer segera masuk ke mobil anggota di Charter dan memberitahu bahwa itu adalah sebuah jebakan. Pemimpin tadi sudah sampai dan dia hanya melihat sebuah kursi dengan pelacak di atasnya. Get out of there! Do you hear me? Yeah, I hear you. Tiba-tiba, semua komputer tidak berfungsi. Parker menyuruh semua anak buahnya untuk memperbaikinya dan dia pergi mencari Kea. Stone terbangun dan meski masih pusing, dia langsung tancap gas menuju lokasi Kea. Ketika sedang memacu motornya, di belakang ternyata ada anak buah Parker yang mengejar. Sorry, I need your truck. Parker sampai di ruang server. Dia berusaha membujuk Kea untuk keluar dan dia akan memaafkannya. Kea yang sudah tidak percaya, mengendap-endap dan keluar dari sana. Ketika sudah hampir sampai ke pintu keluar, tiba-tiba 2 orang anak buah Parker muncul. Parker juga tiba di sana, yang membuat Kea tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar, Stone sudah sampai sambil menumpangi truk tadi. Dia pun langsung saja berlari masuk ke dalam. Kea sudah memberikannya akses, sehingga dia bisa masuk. Kea dibawa kembali ke ruang kendali. Parker memaksa Kea untuk mengaktifkan kembali Dehart. Kea melihat Stone, dan dia pun mengiyakan keinginan Parker. Kea berkata Dehart harus disambungkan ulang agar bisa aktif kembali. Mereka pun masuk ke ruangan Dehart. Take another step and she's dead. Okay, I'll put it down. Sementara mereka bertarung, Nomad dan timnya yang sudah hampir mati lemas, akhirnya dapat bernafas lega karena listrik mereka kembali menyala. Stone menelpon untuk memastikan dan mereka masih hidup. 4 minggu kemudian, kita melihat Stone yang mendatangi sebuah penjara spesial. Di sana dia menemui Kea. Kea bertanya apakah dia bergabung kembali dengan The Charter dan dia mengiyakan. Lalu Stone memberikan Kea sebuah kartu yang artinya dia juga menjadi agen The Charter.
Dan film pun berakhir. Jika kalian suka dengan review filmnya, silahkan like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel kami, agar kalian tidak ketinggalan review film-film berikutnya. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Sampai jumpa dan salam popcorn.